dalam kondisi top skor mereka, Ener Valencia yang kemarin dikhawatirkan, kondisinya masih 50-50. Baik, ketemu lagi bersama aku Uci Suhaibah dan Saya Mary Nandarsan di program acara Haya Haya Piala Dunia 2022. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, baik Bung Son. Kali ini kita bakalan membahas pertandingan antara Belanda versus Ekuador yang akan dilangsungkan pada Jumat 25 November 2022 pukul 11 malam di Stadion Internasional Khalifa. Oke, bakal menarik ini ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk head to head kedua tim sendiri seperti apa nih, Bung? Ya, kedua tim baru bertemu 2 kali. Itu pun pertandingan persahabatan. Pertandingan persahabatan. Ya, pada tahun 2014 Belanda imbang dengan Ekuador 1-1. Kemudian pada tahun 2006 Belanda menang 1-0 melawan Ekuador. Jadi ini terakhir pertemuan pun hasil Sudah imbang. lama juga. Iya, hasil imbang. Imbang terakhir. Oke, Bung. Ini kan tadi untuk hasil pertemuan terakhir ya. Iya. Pertemuan terakhir itu 1 sama, imbang. Iya. Nah, terus untuk pemain seperti apa nih, Bung? Skuad yang dibawa Belanda ataupun Ekuador? Siapa pemain yang dapat diandalkan dari kedua tim tersebut? Ya, kan ini pertandingan kedua ya di grup D Piala Dunia 2022. Belanda kayaknya bisa mengandalkan pencetak gol pertama yang kemarin memecah kebuntuan saat melawan Senegal, Cody Gakpo. Ya, karena pemain ini lagi on fire, Iya, on lagi fire. dilirik banyak klub. Kemungkinan pada bursa-bursa transfer mendatang, ini adalah salah satu pemain yang potensial menjadi incaran dengan klubnya. Kemudian untuk Ekuador, dalam kondisi top skor mereka, Ener Valencia yang kemarin dikhawatirkan, kondisinya masih 50-50. Jadi Ekuador kemungkinan berpeluang mengandalkan pemain Pervis Estupinan, karena mereka adalah pemain yang paling kreatif saat pertandingan pertama kemarin melawan tuan rumah Qatar. Dia di posisi bek kiri, dia merupakan pemain yang menciptakan paling banyak peluang selama kualifikasi di CONMEBOL dan pemain paling berpengaruh pada pertandingan terakhir kemarin. Nah, ini kan tadi sempat menyinggung mesin gol dari Ekuador kan. Ya. Tapi pas pertandingan terakhir itu kan sepertinya ditarik keluar itu, Bung. Iya, ya. Nah, itu kan ada masalah pada ankle dan lututnya. Nah, itu Iya. kira-kira diturunkan nggak untuk permainan versus Belanda ini nanti? Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Ener Valencia itu mengalami keseleo lutut ringan. Oh, ringan. Iya, kata dokternya. Dan kondisinya dikabarkan tidak serius. Tapi peluangnya masih 50-50 melihat kondisinya menjelang pertandingan. Apakah dia akan dimainkan atau tidak. Tapi tentu pelatih Gustavo Alfaro, pelatih Ekuador, punya pemain cadangan untuk mengisi posisi Ener. Iya, kalau semisal ini Iya. si Valencia ini Iya. absen Iya. di laga lawan Belanda, siapa, Bung, yang akan dimainkan? Kemungkinan akan menempatkan Michael Estrada di posisi Ener Valencia. Oke. Sebelumnya Michael Estrada ini bermain di sayap, tapi dia berpeluang bermain di tengah. Ener Valencia ini kapten kan ya? Ya. Iya, kapten kan. Oke, lanjut nih di bagian Belanda. Oke, Iya. Belanda ini kan kemarin saya melihat itu golnya dicetak di menit-menit akhir. Ya, sekitar menit 80 dan juga penambahan waktu seperti itu, Bung. Iya, betul. Nah, apa sih kira-kira PR dari tim Belanda sendiri? Ya, sepertinya Belanda pada pertandingan pertama kok bukan kayak tim besar ya, kayak kewalahan menghadapi Iya, Senegal, kewalahan, gitu kan. cukup kewalahan. Padahal Senegal ada beberapa pemain bintangnya yang tidak main gitu kan. Tapi sepertinya ini telat panas saja menurut. Telat panas, Telat tapi panas, ini ya. hampir selesai. Hampir selesai. Jadi Oke.
ada peluang, artinya setiap pertandingan pertama Piala Dunia selalu ada tekanan dan akan berpotensi membuat permainan tidak maksimal. Dan permainan kedua saya kira pelatih Van Gaal pasti akan melakukan evaluasi terhadap timnya, terutama soal serangan balik lawan Iya, yang benar. kadang Tadi kesulitan untuk di pertandingan diantisipasi terakhir juga gitu. seperti itu. Iya, ini akan sulit Kalah di diantisipasi. serangan cepatnya. Nah, ini mesti diantisipasi saat melawan Ekuador. Apalagi secara fisik Ekuador akan lebih kuat dibanding timnas Belanda. Itu terlihat saat pertandingan pertama melawan Qatar kan? Iya, melawan tim tuan rumah. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih mungkin. Peluang menang untuk kedua tim. Belanda sebenarnya masih difavoritkan sih. Masih Melihat- difavoritkan. menurut Tapi saya, di iya. Piala Dunia ini difavoritkan pun bisa saja kalah. Iya. Seperti itu. Kita melihat Kita melihat pertandingan Argentina dan juga Betul, Jerman yang tadi malam bertanding. Jadi ini masih peluang menang di Belanda, Bung. ya menurut saya iya, karena Belanda secara head to head setiap melawan tim Amerika Selatan, Belanda tidak pernah kalah. Iya, Artinya, Belanda tidak pernah kalah. Oke. Kemudian juga Belanda masih bermain di top form lah istilahnya. Oke, siap. Jadi tapi harus waspada, paling tidak Ekuador masih berpeluang menang juga, tapi tipis. Ada lah, tapi tipis. Ada lah, tapi tipis. Oke, siap. Baik. Oke, Bung, mungkin pembahasannya cukup sampai di sini saja ya. Kita lihat saja nanti pertandingannya seperti apa. Saya kira menarik ini. Iya. Dua pemenang di pertandingan pertama Betul sekali. Ini perebutan puncak klasemen berarti ya. termasuk. Oke. Baik Tribuners yang sedang menyaksikan, bagi kalian yang pendukungnya Belanda ataupun Ekuador, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Oke, mungkin aku Uci Swaibah dan Saya Mary Nandasa. pamit undur diri. Salam olahraga. Bye-bye.